Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peradilan masa Rasulullah SAW. Berbicara tentang peradilan pada masa Rasulullah, ini tidak akan terlepas dari sejarah penetapan hukum yang berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini masa Rasulullah. Dan masa ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan juga fase Madaniyah. Terus bagaimana kita kalau mempermudah mempelajari sejarah peradaban pada masa Rasulullah. Yang pertama, fase Makkiyah. Ini berlangsung selama 13 tahun, yaitu masa kerasulan dari Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul sampai Nabi Muhammad melakukan hijrah. Pada masa ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitasnya dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Pada masa Makkiyah ini, Nabi Muhammad Rasulullah SAW memfokuskan dakwahnya pada penanaman akidah ataupun tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Ini seperti kita tahu bahwa sejarah awal Islam itu Nabi Muhammad hanya fokus pada akidah dan tauhid serta perintah untuk meninggalkan berhala, dan ini pun sudah sangat berat sekali ya ujian-ujiannya. Belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual. Ini sebagai buktinya adalah pada surat-surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, akan tetapi hanya membahas persoalan doktrin, teologi, dan juga akidah. Kemudian fase berikutnya adalah fase Madaniyah. Ini berlangsung dari Nabi Muhammad hijrah sampai beliau wafat. Pada masa ini Islam sudah menjadi kuat, kuantitasnya juga sudah semakin banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan yang bagus sehingga media dakwah itu berlangsung dengan aman dan damai. Sehingga pada masa ini sudah dirasa perlu adanya tasyri' atau pembentukan hukum dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, kemudian hubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim ya. Jadi tidak hanya antar umat Islam tapi juga aturan-aturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan umat Islam dengan non-muslim, baik pada masa damai maupun pada masa perang. Di Madinah sudah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Jadi tidak hanya fokus pada akidah dan tauhid saja, tapi sudah banyak aspek kajian-kajian hukum pada masa Madaniyah ini. Buktinya adalah pada surat Madaniyah banyak memuat ayat-ayat tentang hukum. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat atau mempelajari bagaimana peran Rasulullah SAW pada masa ini. Kita tahu bahwa Rasulullah ini dikaruniai oleh sifat maksum ya, jadi terjaga dari segala perbuatan dosa dan maksiat, sangat dijaga oleh Allah, sehingga Nabi Muhammad ini dalam beliau memiliki peran yang sangat banyak. Beliau memiliki peran yang banyak, yaitu peran sebagai legislatif, sultah tasri'iyah, kemudian sultah tanfiziyah atau eksekutif, dan sultah qada'iyah atau yudikatif. Jadi ini peran-peran Rasulullah di bidang peradilan, bahwa Rasulullah juga sebagai pembuat undang-undang tentu berdasarkan pada wahyu, kemudian sebagai pelaksana dan juga sebagai yudikatif ya, yang mengawasi atau mempertahankan keberlangsungan atau keterlaksanaan dari undang-undang tersebut. Kemudian bagaimana Rasulullah ini memegang aspek atau memainkan peran legislasi. Rasulullah sebagai satu-satunya sumber segala hukum dan aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah ini juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Rasulullah juga berperan sebagai eksekutif karena Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, juga politik. Rasulullah juga berperan sebagai yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan dan persengketaan. Kemudian bagaimana kita tahu ada sejarah tentang Piagam Madinah, bahwa undang-undang tertulis, jadi di Piagam Madinah ini merupakan undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah, di mana salah satu pasalnya menegaskan
kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut gitu ya, khususnya dari kalangan muslim untuk saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum dari kota Madinah. Kemudian teks piagam Madinah ini disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri gitu ya. Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan, maka otoritas legislasi dan yurisdiksi berada di tangan Allah dan juga Rasul, dalam hal ini adalah Muhammad. Rasulullah juga memiliki kewenangan atau kompetensi peradilan. Otoritas yurisdiksi yang hanya dimiliki oleh Rasulullah ini karena memang Rasul sebagai penerima wahyu dan satu-satunya begitu ya. Jadi pemegang otoritas yurisdiksi ini hanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Ini dinyatakan pada surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bahwa maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah adalah pemegang otoritas yurisdiksi satu-satunya pada masa itu. Tentu Rasulullah dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau perannya berpedoman pada Al-Quran ya. Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah dan juga merupakan istihad Rasul, karena ini pewahyuan atau proses transfer wahyu juga masih berlangsung, sehingga yang menjadi pedoman itu tidak hanya Al-Quran saja, tapi kalau misalkan ada persoalan-persoalan itu bisa jadi langsung diberikan ilham atau wahyu oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi ini adalah kitab pedoman pada masa Rasulullah ini. Bagaimana proses peradilan pada masa ini? Berlangsung sangat sederhana ya, memang sangat sederhana karena memang sekedar sharing gitu ya, tanya jawab kepada Rasulullah, dan lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab, namun tetap menjunjung nilai-nilai keadilan. Memang terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-qadha telah terpenuhi. Jadi begini ya, pada proses peradilan di masa Rasulullah itu memang masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan model peradilan sekarang. Namun meskipun begitu, rukun-rukun al-qadha telah terpenuhi, adanya hakim, hukum, al-mahkum bih, al-mahkum alaih, dan juga al-mahkum lah gitu. Putusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan atau keterangan dari dua belah pihak. Kemudian pada masa ini juga telah ada peninjauan kembali. Kemudian praktek wilayatul hisbah, kasus kecurangan timbangan, dan juga ada madzalim ini telah dipraktekkan oleh Rasul. Rasul mempersilahkan mengambil harta Rasulullah bagi orang yang pernah hartanya diambil Rasulullah, yang merasa diambil itu ada salah satu orang muslim yang komplain gitu. Nah, Rasulullah mempersilahkan jika memang dia merasa begitu ya. Ini yang contoh dari peninjauan kembali itu. Kemudian pengawasan dilakukan langsung oleh Rasulullah dan juga pewahyuan. Jadi kalau diawasi langsung oleh Allah dan Rasul. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, Allah pasti langsung menegur Rasulullah. Pada masa ini juga sudah ada pendelegasian tugas yudikatif di mana Rasulullah pernah mengutus beberapa sahabat yang beliau percaya untuk melaksanakan tugas-tugas kehakiman. Rasulullah pernah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim gitu ya pada masalah tertentu, tentunya tidak semua perkara, dan itu ketika karena ini sebagai konsekuensi ya pada saat itu wilayah Islam kan sudah semakin luas, jadi tidak mungkin semuanya termasuk bidang peradilan ini diatasi langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul pernah mendelegasikan tugas yudikatif kepada beberapa sahabat yang beliau percaya. Alat bukti yang sudah digunakan pada waktu itu adalah bayyinah, fakta kebenaran, kemudian saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, dan qur'ah atau undian. Meskipun qur'ah ini memang salah satu alat bukti yang diajarkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah, tapi ini yang kemudian pada konteks kontemporer ini menjadi kontroversi begitu ya. Ada yang
menyetujui, ada juga yang tidak membolehkan qur'ah sebagai alat bukti. Perangkat hukum yang ada pada masa itu ikrar, bukti, sumpah, dan juga penolakan. Kemudian hakim pada waktu itu secara tegas dilarang oleh Rasulullah ketika memutuskan perkara dalam keadaan marah. Kemudian juga dilarang menerima suap dan juga menerima hadiah. Ini beberapa hakim yang diangkat Rasulullah: Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib, Attab bin Asif. Kemudian telah ada pada masa ini telah ada peninjauan kembali dan juga gaji hakim disesuaikan dengan masa dan kebutuhan. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan peradilan pada masa Rasulullah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.